Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Septia Nandasari dari kelas Ekonomi Syariah 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 9 yaitu aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Saya mengambil jurnal politik hukum terhadap perekonomian di Indonesia. Politics is very important in determining economy politics in a country, especially a developing country like Indonesia. A political role is needed to determining progress politics as a means of realizing the ideals that are in line with the opening of the foreign editing of the 1945 Constitution atau Undang-Undang Dasar 1945. The economy can progress whether or not is strongly influenced by politics. To determining so that politics can run well, the right law is needed to regulation politics, especially in determining economy politics. The opposite is true if the law is not good. The politics are not good, then the economy cannot run well either. Thus, economy between there is need. Keyword politik, law enforcement, and economics. Maksudnya, politik sangat penting dalam menentukan kebijakan perekonomian dalam suatu negara, khususnya negara yang masih berkembang seperti halnya Indonesia. Dibutuhkan politik hukum dalam menentukan kebijakan yang progres, sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Perekonomian dapat maju tidaknya sangat dipengaruhi oleh politik. Untuk menentukan supaya politik dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan hukum yang tepat dalam mengatur, khususnya dalam menentukan kebijakan perekonomian. Begitu sebaliknya, apabila hukum tidak baik, politik tidak baik, maka perekonomian tidak dapat berjalan baik pula. Dengan demikian dibutuhkan harmonisan di antara ketiganya. Kata kunci politik, penegakan hukum, dan ekonomi. Pendahuluan. Perlu kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru merupakan masa-masa yang frustal, baik dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi. Dalam sistem politik yang otoriter menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran maupun pelanggaran di segala sektor, mulai dari sektor hukum maupun perundang-undang, perekonomian, dan lain-lain. Untuk mengembalikan citra atau kebijakan bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang besar dan maju serta memiliki kedaulatan hukum, politik, dan ekonomi perlu untuk selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Bangsa ini harus terus berkembang dan maju dalam segala bidang sesuai dengan yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya. Indonesia merupakan negara yang dikatakan masih berkembang, meskipun sudah terlibat dan bergabung dengan anggota negara dunia, di antaranya WTO, APEC, dan ASEAN. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks, yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang. Saat ini Indonesia masih mengalami perekonomian yang belum memuaskan dan belum tahu sampai kapan perekonomian Indonesia akan membaik. Kondisi perekonomian saat ini sedang tidak menentu, telah menimbulkan beberapa faktor, diantaranya problem sosial yang sangat kompleks seperti timbulnya pengangguran yang semakin meningkat, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga sangat rendah, usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapat tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan beberapa problem yang menyangkut kebaikan ekonomi Indonesia.
Ada yang menganjurkan agar tingkatan kerjasama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Peran politik terhadap penegakan hukum dan ekonomi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Mengapa politik itu penting? Karena sejak dulu, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha untuk mencapai tujuan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, atau negara atau sistem politik. Istilah politik sudah ada di dunia sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Mereka menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik. Di dalam politik semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Atas dasar pengertian dan penjelasan politik di atas, tentunya dapat dikatakan sebagai politik ideal yang harus dilakukan, dijalankan di negara manapun, seperti halnya negara Indonesia. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk kebutuhan manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga regulasi atau undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, yakni tentang pembangunan hukum dan ekonomi. Hukum tentang pembangunan ekonomi yang dibuat tentunya untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan falsafat negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup berdasarkan dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan. Pemerintah menyediakan barang publik melalui proses politik yang mungkin sederhana, mungkin juga rumit. Menyediakan barang publik melengkapi penyediaan barang swasta yang semuanya dimaksud untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Penegakan hukum yang dimaksud oleh penulis adalah penegakan hukum dalam hal perundang-undangan, hukum atau perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, karena pada hakikatnya masyarakat dapat hidup tanpa negara, sedangkan negara tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Namun yang membedakan antara negara memiliki teritorial yang jelas berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki teritorial yang jelas. Rekomendasi kelayakan pengembangan usaha. The socio-economic impact of Sukotekok Craftsman in Sukorejo, Nganjuk. Jadi, jika jurnal dan hasil observasi disergikan, maka dalam segi politik hukum terhadap perekonomian di Indonesia dilihat dari aspek politik, pemerintah sangat pengaruh dalam penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa mengembangkan usahanya itu sendiri dan membuka lapangan pekerjaan seperti usaha Sukotekok itu sendiri, layak untuk diakui sebagai pembantu pengembangan masyarakat dan menjadi masyarakat yang lebih mandiri lagi. Terima kasih.